Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kenging artos salap juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaka prana angkat ka hutan, kacikupa meser ikan teri, mumpuni nepi nangawitan, ya Allah naikna paneri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada khilal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Mumuh selaku Ketua MUI Pasir Jaya yang kami hormati dan yang kami taati fatwa juga dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada khilal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Saifi selaku DKM Masjid Jami Al-Islah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula muliaken. Wabila khos kepada khilal kiram Romo Ki Haji Hamdani ugi dumateng Haji Sutarta ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula takdimi. Wabila khos kepada khilal kiram Romo Ki Haji Agus Tomi, wabil akhos kepada Romo Ki Haji Jalaluddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada sadayana para jengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cikupa, wabil akhos kepada Bapak Muhammad Mumuh Muflis, alhamdulillah hadir secara langsung selaku camat Kecamatan Cikupa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lantan sah ngebawa manfaat, Allahumma amin. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Pasir Jaya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Muhyiddin beserta Ibu selaku kepala desa Pasir Jaya beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kendil, Bapak Ketua TPT, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Pasir Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Mukmin Ainul Mubarak Al-Hafidh dari Tasikmalaya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Zaki Mubarak, mantan saya, mantan tukang penting sandal saya. Beliau itu sesuai dengan namanya, Zaki niku artinya cerdas, Bu. Salah satu ciri-ciri orang cerdas itu jahil. Jadi dulu pas di Indosiar, saben latihan kami seben ngaji, pasti sandal saya itu diumpetin. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, Ustadz Zaki ngumpetin sandal saya. Ternyata alhamdulillah Ustadz Zaki suaranya merdu, istrinya cuma satu. Walaupun seganteng apapun Ustadz Zaki, mohon maaf saya nggak mau jadi yang kedua.
Kepada senior saya, beliau juga termasuk guru saya di aksi Indosiar, Hadiripun Akhirul Kiram, Al Ustadz Zaki Mubarak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan beliau pun diberkahi sehat panjang umur yang manfaat ikan barokah, sumrambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat Perumahan Bukit Tiara, keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al-Islah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang telah menyediakan segala sesuatunya. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan semua panitia dan keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al-Islah diberikan tetap imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada keluarga besar para alghunia, para donatur, para dermawan, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, sumrambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan dan cepet untuk suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet. Cepet dapat rezeki, enggal angkat haji. Amin Allahumma. Sing pada berdiri cuma ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga hilang sakitnya, yang lagi mumet muga-muga hilang mumetnya, yang lagi wudunan muga-muga hilang wudune, yang lagi lara mata muga-muga hilang lara matane, diangkat segala sakitnya, dikasih sehat walafiat. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawuhaken innal insana khuliqa hanu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih hujan ngersulah, dikasih panas juga ngersulah. Giliran dipasih hujan nama panas, katanya hujan kekait nilo. Bahasa Sundanya katanya hujan poyang. Pada udan panas benter Jawa kabeh nikmati Gusti Allah. Hari ini kita uyel-uyelan, desek-desekan, sampai kipas-kipasan blobor celake. Mudah-mudahan ikut blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Indahnya Masjid Al-Islah, alhamdulillah, persis di depan sungai. Jadi malam hari ini ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Saking semangatnya yang hadir, Masya Allah, sami berdiri gak keduman bagian panggonan. Ini malah duduknya duduk praktis, bokong yang lemprak sikili atis. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Cek suara dulu sebelah kiri. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai di teras masjid lanang kabeh. Di seberang pulau sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pojok kanan sana halo. Assalamualaikum. Sebelah kanan sini halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Kebagian snack. Seberang pulau sana kebagian snack? Alhamdulillah. Oh enggak kebagian. Mulane makate sing kasih. Gasik tuh enggak kebagian snack. Allah karim, walaupun gak kebagian snack, tenang. Di dalam Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh tamu. Aja nggo ngemil dewe.
Bahasa Cinana jangan buat ngemil sorangan. Mejanya biasa diisi toples. Ada yang bertamu, walaupun gak ada yang bertamu, tapi kebiasaan tiap hari meja ada toplesnya. Maka saben isuk malaikat rahmat rawuh ke rumah panjenengan mari kaberkahan kangge wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun ini Rabiul Tsani, tetap meja rumahnya pada diisi toples, tapi aja toples kosong. Gimana, kenapa, ada apa? Gimana? Oh ya, Ibu ngece bahasa saya. Itu bocah ngomong medok nemen. Indonesia ada 720 bahasa. Jadi kalau di Jawa Tengah Cilacap ngomongnya ngapak. Ngapaknya hampir sama kayak orang Serang tetangga kecamatan panjenengan. Kecamatan apa kabupaten? Kabupaten Serang. Ada yang ngapak juga persis kayak orang Cilacap. Lah kalau orang sini, orang Tangerang, khususnya Cikupa, khususnya Pasir Jaya, ini orang mana? Ada Cilacap, ada Kebumen, ana wong ngapak, ana wong Padang, ana wong Sunda. Ya Allah, ditetiasa bahasa Sunda. Biasanya cuma salit-salit bungkul. Jadi hapunten pisan ya bahasana nanti campur sari wae mohon. Akang haji sorbana pali palit naka Cimalaya. Akang haji sumangga calikna saaya-aya. Aduh, jangan disiulin. Di dalam Kemenak PMA Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 bahwa yang namanya bersiul alias ngingsotin. Bahasa Tangerang apa ya, Pak? Kalau Cilacap ngingsotin. Singsot. Makhrajnya fasih banget, singsot. Bahwa bersiul, menatap, bahkan sampai merayu adalah termasuk tindak kriminal. Bahkan orang yang merayu sampai pakai syahwat bisa dikenakan denda, bahkan dihukum pidana alias dipenjara. Kalau mau singsot di dangdutan sih mangga-mangga wae, sok betul. Tapi kalau di pengajian tak boleh tuh yang namanya nyingsot. Kasop pondok, kasop panjang, kasop nangaroyong kajalan, kajen sono, kajen heman, tesai ngobrol di jalan. Nah ini persetujuan dulu Bu. Kira-kira nih ngajinya sama warga masyarakat perumahan Bukit Tiara. Ini Tiara Anjani apa Tiara yang manusia? Perumahan Bukit Tiara ini ngaji sareng mumpuni. Selesai cekapan alias rampung binti Braga jam berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah. Saya naik jam 10:30. Turunnya jam 1 subuh. Berarti ngajinya 2 jam setengah. Ya Allah. Ini undang apa ngontrak?
Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan setelah Allahumma. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah petunjuk kepada Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz. Jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan kebluk, jangan sungkanan. Maka hari ini keluarga besar BKM Jami Al-Islah sareng keluarga besar Perumahan Bukit Tiara sesarengan warga masyarakat wonten ing Desa Pasir Jaya membuktikan keguyup rukunan semangat cinta Maulidur Rasul sehingga pengajian semeriah dan semewah ini. Sekali lagi tepuk tangan buat panitianya dong. Yang keprok utangi lunas kabeh. Yang namanya banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Kenapa? Hari ini rahmat Allah turun karena warga masyarakatnya guyup rukun untuk mengadakan pengajian hari ini, Bu. Bayangin panggung semewah ini apa enggak dari guyup rukunnya warga Perumahan Bukit Tiara. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya duit, lampu soklenya duit, rebananya duit, snacknya duit, tendanya duit, mumpuni duit. Emang wanita apa? Kalau bukan atas rahmatnya Allah, guyup rukun warga masyarakat di Perumahan Tiara. Sengaja. Ini gara-gara bagiannya paling akhir saya, Bu. Saya nunggu sampai liftingnya blobor kabel. Mau masang lagi, mau pakai lagi, dilihat terus jaki terus dari tadi. Saya jadi enak, enggak enak. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka begini, di dalam kitab Osmuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat di Madinah. Kalau fatayat itu seorang ibu atau perempuan usia antara 25 tahun sampai 45 tahun. Di kota Madinah disebutnya fatayat. Ya perawan tapi agak kaplak dikit lah itu. Gimana? Kayak yang ngomong. Ini baru ada nih. Bunyai DC Dina baru ada nih. Yakin wong Pasir Jaya wungkul. Katanya saya perawan tua. Maaf ya, ini tahun 2022 guys. Udah gak ada bahasa perawan tua ya, sorry, hello. Putri Anda, anak panjenengan yang sampai mungkin usia 30 tahun, bahkan sampai lebih kok sampai hari ini belum ditemukan jodohnya. Mungkin beliau sedang punya prinsip. Beliau bilang sama orang tuanya, Pak, Yung, lupa jadi bahasa Cilacap. Kalau di Cilacap manggil ibu itu dengan sebutan biung. Ada yang tahu nih anak kecil? Cilacap ya lo tetangga saya. Pantesan giginya sama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang pada dia ikutkan ngaji hari ini jadi anak soleh-solehan, jadi anak yang qurrat a'yun, jadi anak yang mampu mendem jundur karo wong tua. Allahumma. Anak yang sampai usia 30 tahun mohon izin maaf, kok sampai sekarang belum ditemukan jodohnya. Mungkin dia punya prinsip, Pak, Bu, saya ini anak panjenengan, saya dididik oleh panjenengan, saya juga udah ikhtiar,
Tapi saya kepingin ketika bapak ibu sudah tua, tinggal ibadahnya. Biar yang cari duit nyekolahin adik-adik biar saya saja. Bapak ibu udah tua, tinggal menikmati masa tua, biar saya yang nyambut gawe. Saya kepingin cari pengalaman, didoakan saja Pak Bu, saya diberikan jodoh yang mampu membimbing saya dunia akhiratnya. Mungkin beliau punya prinsip begitu. Rawan tua. Di Madinah, perempuan usia 25 sampai sekitar 45 tahun disebutnya fatayat. Ini di dalam kitab Musmuriyah. Fatayat ini ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat alias mati. Lumayan mudian nangarep dewe wanter salah. Ternyata bapak ibunya telah wafat meninggal dunia. Dan satu ketika fatayat ini lagi tidur, lagi sare, ternyata mimpinya unik banget Bu. Dan mimpinya begitu punya makna yang jero, yang dalam. Ternyata fatayat ini mimpi, di dalam mimpinya bapaknya berada di sorga, sedangkan ibunya berada di neraka. Ini kontra banget Bu. Sehingga di dalam mimpi dia pun bertanya-tanya, loh bapak nang sorga sambil ngebawa ceret, what is a ceret? Gimana? Teko. Kalau di Cilacap ada teko. Tapi kalau teko di Cilacap itu namanya ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Di sini entah besar entah kecil namanya teko. Oh ya nggak apa-apa sih. Kalau di Cilacap teko isinya kan nggak seberapa, alias sedikit. Buat ngejog air sampai 15 aja udah kehabisan air Bu. Makanya kalau teko isi air ke gelas bunyinya itir-itir. Lah kalau ceret banyak besar isinya maka bunyinya otor. Saya bocah cilik masih santri, ilmunya belum seberapa, saya boleh disebut santri teko. Kalau Pak Kiai ilmunya banyak, makanya kalau mumpuni bunyinya itir-itir, kalau Pak Kiai bunyinya kalau saya itir-itir, Ustaz Zaki tadi ortor-ortor. Ilmunya banyak beliau, seniornya saya. Maka ternyata si fatayat ini mimpi bapaknya di neraka sambil ngebawa teko. Senyumnya begitu cerah karena ternyata jadi pelayan Pak di dalam sorga, melayani para penghuni sorga dengan gembiranya luar biasa. Tapi sangat kontra dengan keadaan ibunya, ternyata di dalam neraka. Dan ibunya di dalam neraka disiksa oleh malaikat, dibandemi karo geni. Dibandemi itu dilemparin api. Dilemparin api dan ternyata walaupun ibunya berada di neraka dan disiksa, ibunya mampu nangkis siksa api neraka dengan secuil kain. Bahasa sini ya apa ya? Taplak. Taplak ibu tahu kain taplak enggak? Taplak meja. Ya Allah, di sini orang yang Pasir Jaya nggak ada yang punya taplak. Mampu ngundang kor internasional, pembicara mubaliknya aja 2, taplak pada gak punya. Terus ya, orang Pasir Jaya itu gak ada yang punya meja gede begitu. Ya ini kan, ini menyesuaikan namanya kondisional. Karena ceramahnya anu bocah cilik, jadi mejanya juga cilik. Ini taplaknya nggak ada, jebulnya. Ternyata ibunya di dalam neraka hanya pegang secuil kain, yaitu kain taplak,
buat nangkis api neraka. Cerita saya merinding ya Allah. Dan ternyata si Fatayat ini di dalam mimpi dia ingin betul-betul membantu ibunya supaya jangan berada di neraka. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, itu ibu di neraka. Bapak di sorga kok malah senyum-senyum malah ngeladeni pol. Istri sendiri di neraka gak ditolong." Tapi sang bapak dari kejauhan di dalam sorga, beliau hanya senyum saja. Akhirnya si Fatayat ngebatin di dalam mimpi, aduh, jangan-jangan ini bapak saya udah gak cinta sama mak saya. Kok bisa ibu saya di neraka dibiarkan begitu saja? Akhirnya karena sang bapak tidak mau menolong, di dalam mimpi dia berusaha ingin menolong ibunya. Ketika hendak masuk ke dalam neraka dan ternyata baru saja mau masuk, si Fatayat ini kecipratan api neraka. Dan kecipratannya persis di tangan kanannya. Aduh, sampai muncrat itu. Tenang Bu, saya udah divaksin 3 kali. Ibu udah pada vaksin belum? Berapa kali? 3 kali? Kapan itu terakhir? 2021? Alhamdulillah, mesti gara-gara BLT sama PKH. Oh enggak ya Bu ya, karena kewajiban warga negara yang baik, semoga sehat walafiat. Dan ibunya di dalam neraka hanya nangkis di neraka pakai secuil katain kata. Ngomongnya jadi susah. Nangkisnya pakai kain taplak dan anaknya kepingin nolong tapi kecipratan api neraka persis di tangan kanannya. Sehingga terbangunlah dia dari mimpi, tapi setelah bangun malah tangannya sengklek. What is a sengklek? Apa ya Bang? Sengklek itu kakak keplek. Padahal cuma mimpi, kecipratan api neraka. Tapi bareng bangun tangannya keplek. Dan akhirnya dia langsung nunjuk kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, ini saya tadi malam mimpi kecipratan api neraka." Kanjeng Nabi bilang, "Mungkin itu bantalnya belum diwalik, Mbok." Mungkin bantal gulingnya, kampilnya belum dibalik mungkin. Atau mungkin tidurnya belum doa. Udah doa ya Rasul, tapi tolong ini saya disembuhin dulu, baru saya mau cerita. Kanjeng Nabi berdoa, kemudian ini si Fatayat disebul, alhamdulillah langsung sembuh. Kemudian beliau cerita, "Begini ya Rasul, saya mimpi karena bapak ibu saya telah meninggal dunia. Ternyata di dalam mimpi saya, bapak saya ada di sorga sambil ngebawa teko jadi pelayan penghuni sorga. Dengan begitu bahagia, senyumnya cerah. Tapi ibu saya di dalam neraka. Beliau nangkis api neraka dengan secuil kain, yaitu pakai kain taplak. Maka saya ini mau bertanya, apa arti mimpi saya?" Ternyata Kanjeng Nabi ingat betul dengan kisah bapak ibunya, dan Kanjeng Nabi menceritakan ternyata bapak ibunya rikala hidup di dunia amalannya sangat berbeda. Si bapak ternyata orang ahli sedekah, gemar seneng awe, seneng tulung, seneng nyoh Sodako seorang suami yang terbaik adalah sebelum sodako ngebangun masjid, sebelum nyantuni anak yatim piatu. Sodako suami yang terbaik adalah mensodakoi istrinya dan mencukupi kebutuhan anaknya. Dan bapaknya si Fatayat telah mencukupi apa yang jadi kebutuhan istri. Maka punten Pak, sodako suami yang terbaik adalah yang paling gampang. Saben enjing, saben pagi bapak ngasih sodako, ngecup kening istri 3 kali. Nggak percaya? Tanya sama Pak Kiai. Sebelum sodako amanah yatim, sebelum ngebangun masjid, mencukupi kebutuhan istri dan anak dengan cara yang paling gampang. Saben isuk
panjenengan memberikan kecupan kening ping telu. Loh, jangan salah. Ini meningkatkan rasa percaya diri bagi seorang anak melihat bapak ibunya romantis. Maka bagi seorang laki-laki yang yasir, apa itu yasir? Wong lanang sugih, tajir melintir. Bagi seorang suami yang sugih, benghang. Wong lanang yang yasir dalam 1 tahun membelikan baju untuk istrinya minimal 2. Minimal 2 itu bagi seorang suami. Lah yang penting kan udah dikasih duit, beda. Ini di dalam kitab sudah dijelaskan untuk meningkatkan rasa emosional, rasa romantis bagi seorang suami istri. Wong lanang yang sugih, wong lanang yang mampu membelikan bentuknya baju. Jangan cuma ngasih duit, tapi suami memang bentuknya membeli baju untuk sang istri. Lah wong wadon be diwe itu wong nang klambi lang kasing pas. Wong wadon pada angel rewel. Wis diwe duit wis. Dikasih duit cukup ya udah. Kemarin bilang, "Pak, ya Allah ini tasnya bagus banget." Pas ke mall, ya Allah akhirnya saya beli sepatu. Naksirnya ke tas, belinya sepatu. Pantesan dibeli baju gak ada yang cocok. Jenenge wong wadon. Maka tiang istri kalau mau disodakui oleh suaminya kudu pengertian. Suami yang yasir, suami yang sugih wajib membelikan bentuknya baju. Maka suami harus paham apa yang jadi kesenangan seorang istri, apa yang jadi kesenangan istrinya. Harus tahu. Maka bagi orang laki-laki yang kurang pati sugih alias pas-pasan membelikan baju istrinya dalam 1 tahun, wis maksimal 1 kali. Gak apa-apa mau milih yang yasir apa yang pas-pasan. Senyumnya mencurigakan. Ibu supaya suaminya yasir alias dunyane leuwih kudu pengertian. Sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke. Sempet pakai minyak wangi. Wong wadon nabung minyak gas. Handrok telung rendeng ora dipek. Wantes kan bapake menggerek watu kan. Cetingnya jangan cuma berangkat kondangan bungkul, berangkat kondangan celake lanciknya kayak celurit Madura. Gincuan tebelnya kayak mameluhan. Pulang kondangan hujan deres gawa bawa payung, celake blobor, persis kayak grandong. Dukung suami senang sodako dengan cara ketika suami mau ngecup kening ibu, tiap pagi ibu udah rapi. Walaupun hanya pakai daster minimal rapi. Kalau ibu udah rapi kok suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, ternyata ibu non saya udah cantik kok bapak lupa dengan cukening istri. Ibu ngingetin, Pak, sodako. Maaf, ada bahasa di Cilacap. Suarga nunut, neraka katut. Ada jelek buruk baiknya seorang istri itu tergantung suaminya. Tapi walaupun baik buruknya istri tergantung suaminya, bijaksana seorang suami pun ditentukan oleh istrinya. Si bapak balas gandang, langsung bilang tul, cuma tul aja udah puas.
Bijaksana seorang laki-laki ditentukan oleh seorang perempuan. Persis ini di dalam kitab Muskuriah. Ternyata suaminya bisa masuk surga, tapi ternyata istrinya di dalam neraka. Karena ketika hidupnya sang suami hendak sodako, mesti ditegur anak istrinya. Sodako terus. Gaji sepira. Karpupani bocah yatim barangan anake pirang-pirang. Kayak anake rolas dadi wong kabeh. Lah kasih dadi cempek. Istrinya pasti kalau suaminya sodako pasti negur begitu. Akhirnya sang suami bilang, "Mak, gandum saya cukupin." Kan kalau di Mesir, di Madinah sana nggak ada padi, hanya gandum. Gandum wis tak cukupi. Anak lawunan dapur apa be kebutuhan wis tak cukupi. Bocah sekolah tak peragati kabeh. Lah saya mau sodako kan anak lebih duit. Lah kok sampai negur begitu, maksudnya apa? Iya Pak, pancen gandum wis dicukupi. Tapi kan aku wong wadon, perlu lipstick Pak. Belum pakai skincare barang, belum tuku kuota. Bilang lagi sama suami, loh lipstick aja kemarin baru beli lah, kan kepingin maning Pak. Yang lain aja lebih-lebih, saya juga perlu koleksi. Padahal udah dicukupin tapi kurang. Dan selalu ketika suaminya mau sodako ditegur anak istrinya. Sehingga ternyata sang suami berada di sorga, bahkan menjadi pramusaji para penghuni sorga. Tapi sang istri di dalam neraka hanya pakai taplak nangkisi api di neraka. Kenapa kok bisa nangkis api neraka pakai taplak? Karena dulu sang istri pernah punya hajatan gede-gedean, mantu anak perempuan, dia ngasih souvenir. Kalau kondangan kita kan dapat souvenir ya Bu. Dan dia ternyata bikin souvenir yaitu berupa kain taplak. Dan dia ikhlasnya hanya itu. Suaminya sodako yang lain dia gak ikhlas, tapi pernah dia hajatan bikin souvenir, dan souvenirnya bentuknya taplak. Dan dari taplak itulah, karena ikhlasnya hanya sodako taplak, di dalam neraka hanya pakai secuil kain taplak, dia nangkisi api neraka terus sampai sekarang katanya. Na'udzubillah ini. Tapi hari ini saya cerita di dalam awal kitab Muskuriah ini. Kitabnya kecil Bu. Kitab Muskuriah itu kecil. Tapi ternyata paling gampang tuh kalau dibuat ngaji. Soalnya apa, nggak terlalu cari dari halaman satu ke halaman lain, langsung ketemu di cerita. Dan ternyata saya cerita begini, bayangkan Bu, untuk mengadakan pengajian ini seberapa gede modalnya. Berarti tidak hanya seorang bapak-bapaknya saja tenggene perumahan Bukit Tiara, tapi seluruh elemen masyarakat di desa Pasir Jaya ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi mungkar karena saking cintanya sama Kanjeng. Tepuk tangan dulu buat warga perumahan Bukit Tiara yang keprok bisa mangkat umroh kabeh. Amin Allahumma. Maka hari ini semuanya ikut berkontribusi. Saking cintanya ngarep-arep syafaat sama Kanjeng Nabi, bakal ternyata perentil ada yang patungan 15.000, perentil ada yang patungan 50, perentil ada yang patungan 100, perentil ada yang orang patungan babar belas ya ada. Di bawah tiang tenda bilang, gimana mau patungan wong saya orang jauh. Caranya wong atur dan ora patungan. Tenang saja. Yang gak patungan pun gak usah kecil hati. Tadi kan saya berangkat ke sini jalannya susah. Saya diiring-iring kan sama Pak panitia yang seragam. Satgas, gas apa ini? Satgas Maulid Nabi, alhamdulillah. Satgasnya galau ganteng pisan Bu. Sehat-sehat. Sikute lancip-lancip.
Tadi pas ngiring ngawal saya tuh di depan, ketemulah Satgas sama temennya, sama-sama bapak-bapak disikut mas Satgas. Kang, tumben gelem angkat ngaji. Ketemu temen, dia kaget. Kenapa Satgas kaget? Karena nggak biasanya. Makanya ditanya, Kang, tumben belum angkat ngaji. Yang ditanya jawabnya seneng banget. Iyalah, iki mangkat kanggo hiburan. Katanya berangkat buat hiburan. Saya nggak tersinggung. Saya pun nggak kecil hati, Bu. Karena justru namanya hidayah, petunjuk, hanya kandungan Gusti Allah, bisa datang lewat wasilah apapun. Ada preman badannya kebuk tato, lengan kanan tatonya gambar tekek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadanya tato gambar sapi, perutnya tatonya gambar buaya, ngisor perut tatonya gambar ular, ndasina ngisor klobek-klobek. Sampai ketawa, maksudnya ketawa ngapain? Ya namanya ular kloget-kloget mah wajar. Namanya ular, badannya penuh dengan tato, tapi ternyata dapat hidayah oleh saking arsane Gusti Allah, sehingga dia berangkat ke masjid walaupun badannya penuh tato, tapi dia menyesuaikan, pakai celana panjang, pakai kemeja. Artinya apa? Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Sepreman yang namanya preman, sekali dapat hidayah, dia masuk ke dalam masjid, pasti dari bajunya saja menyesuaikan. Contoh ini, Bro Perbana. Ini namanya santri, Bu. Remaja masjid. Dari segi berpakaiannya saja dilihat adem. Pakai peci, songkok, pakai koko, pakai sarung, kelihatan adem. Sarungan kan udah katokan. Adem. Bentar, saya tanya, sarungan katokan apa? Katokan. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Bisa dilihat dari segi berpakaiannya saja, namanya santri pasti menyesuaikan. Maka maaf, hari ini Anda hadir di sini walaupun tidak urung sama sekali, tidak apa-apa. Karena hadirnya Anda sangat ditunggu oleh panitia, namanya ikut amar ma'ruf nahi munkar. Karena riwayat pernah Nabi Ibrahim gemes sama Raja Namrud. Saking gemesnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu punya politik yang cerdik. Karena Raja Namrud diingatkan supaya taubat, supaya ngelakoni sholat, malah nyembah patung, nyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam masuk ke dalam kerajaannya Raja Namrud sambil ngebawa wadung. What is a wadung? Wadung is a prakul. What is a prakul? Prakul sejenis bel. Oh, orang Jawa nih kalau ngomong bel. Ya Cilacap. Kalau orang Pasir Jaya nyebutnya apa ya, Jay? Wadung. Wah, orang Jawa juga ini. Kampak. Nah, kampak. Sebenarnya kalau di tempat kami, Bu, kalau kampak itu yang kecil. Tapi kalau prakul atau wadung itu yang gede. Gimana? Bel. Sarua. Kayak orang Cilacap. Iya. Kampak. Gimana? Ora takon. Punten. Ya. Jadi gak enak. Nanti kalau kepanjangan kesugiannya mana? Karang jengkolnya mana? Terus gak selesai kan? Hanya saya putus saja, ora takon. Maaf ya Pak Haji, aduh jadi gak enak. Walaupun orang karang jengkol kesugihan, tapi ikut patungan ini ya Pak ya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim gemes banget sama Raja Namrud. Akhirnya diam-diam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil ngebawa kampak. Ketika Raja Namrud lagi berpesta ria, dan ternyata Nabi Ibrahim bawa kampak buat ngamplengin, ngancurin patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Setelah dihancurkan, disisakanlah patung yang paling gede gambar sapi. Ternyata patung yang paling gede gambar sapi ini dikalungin kampak oleh Nabi Ibrahim. Langsung ditinggal minggat umpetan supaya nggak ketahuan sama Raja Namrud. Tapi setelah Raja Namrud selesai berpesta, masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main. Mesti kepolai Ibrahimnya. Wong sedesa iki yang gak suka sama saya itu cuma Ibrahim Bungkul. Nah, kalau begini ceritanya udah gak bisa dimaafin. Prajurit, goleti Ibrahim sampai ketemu. Kalau udah ketemu seret, larak kalau ini. Kita sidang bareng-bareng. Sini gua dawuh Raja. Prajuritnya Raja Namrud cari Nabi Ibrahim. Seluruh pelosok negeri dicari, nggak ketemu. Barang ketemu ternyata di Pasir Jaya. Ya, cuma di sini kan Pasir Jaya, di sana padang pasir. Cuma di sana nggak ada padang Pasir Jaya. Pasir Jayanya di sini. Oh ya nggak apa-apa Ibu, ya Allah. Namanya anak kecil begitu Ibu. Anak kecil dibawa ke keramaian, ngantuk dikit nangis, pingin pipis nangis, pingin pulang nangis, pingin balon nangis, ngerti nangis, anaknya dijilid dicubitin. Gimana mau menang mobil, kurang sambil dicubitin. Namanya anak itu aja Ibu. Maka yang di sekitarnya ketika ada anak tantrum alias rewel, gak usah ikut ngalahin. Kadang-kadang ada anak di bawah pengajian nangis mulu. Sebelumnya ngomong, rewel kawan pengajian. Orang ibunya aja lagi bingung supaya anaknya diem, supaya gak nesu jengkel. Malah sebelahnya ngomong, bocah rewel balik pengajian. Nesu jengkel nih. Ya kan tambah bingung ibunya. Gak apa-apa Ibu. Jadi kita sekarang harus dewasa menyikapi segala sesuatu. Di pengajian ada anak kok rewel nangis, biarin diemin aja sebelahnya, gak usah ikut campur. Nanti kan ibunya mikir sendiri. Apa dibawa ke bakul balon? Dibawa ke belakang. Kayak adek, mau sholawatan dulu ya adek ya? Iya sholawatan ya, biar agak tenang pikirannya. Padahal belum bisa mikir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlaqi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlaqi ya Nabi ya
Dari tadi ya. Dari tadi udah nungguin ngumpulin. Mas, permisi saya sawer dulu biar tambah semangat ini Mas. Yang gak ikut kerja malah ikut nyadong. Ya Mas, ya Allah, giliran nambah saweran nampaknya banter. Saya seneng Bu kalau ngalir santri. Beliau-beliau ini adik-adik kita yang sedang bergiat ta'allum syariah ilmu adalah anak-anak yang mampu mengalahkan degradasi moral. Dari cara ngajinya, dari adabnya. Nah kemarin Citayam Fashion Week kalah sama anak-anak santri. Tepuk tangan dulu dong. Si Bapak bilang biasa aja kali. Saya bangga sebagai seorang santri. Di Citayam Fashion Week dibubarkan oleh pemerintah setempat karena yang awal mulanya adalah promosi UMKM biar produk dalam negeri payu. Tapi ternyata cara promosinya lama-lama melanggar norma adat yang ada di Indonesia. Contoh kecil. Anak perempuan di Citayam Fashion Week lama-kelamaan cara berpakaiannya malah baju kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, pakai rok mini rok pacet maaf belekan buri nyerepet silit buri belekan ngaret nyerepet silit ngarep. Udah begitu naik motor metata SNS maaf silit dan bertek separuh. Maaf, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang Bu, buah di pasar pada pakai baju. Buah apel pakai baju. Buah pir pakai. Buah jeruk pakai. Buah anggur pakai baju. Tadi saya masuk